Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan itu begitu baik buat kita semua. Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan Ia selalu melimpahkan kebaikan demi kebaikannya dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita siapkan hati dan sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada, kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Ini semua adalah anugerah kemurahan Tuhan bagi kami. Kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan yang sempurna yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini ya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel pasal 9 dan 10. Saudara dapat membacanya secara pribadi dan kemudian melanjutkan renungan ini. Saya akan bacakan 1 Samuel 10 ayat 9 sampai 10. Tertulis demikian. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, bangsa Israel meminta agar mereka diberikan seorang raja untuk memerintah atas mereka, seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka yang dipimpin oleh raja-raja. Permintaan mereka disampaikan kepada Nabi Samuel. Sempat Nabi Samuel merasa marah atas permintaan ini, sebab ia merasa ditolak, karena selama ini Nabi Samuel lah yang memerintah sebagai hakim atas bangsa ini, sehingga ada rasa ketersinggungan saat mereka meminta seorang raja. Tuhan menenangkan hati Samuel dan mengatakan agar ia tidak marah, sebab bukan Samuel yang sebenarnya ditolak oleh bangsa ini, melainkan Tuhan. Raja pertama Israel adalah Saul, dan kita membaca di pasal 9 dan 10 ini bagaimana proses Saul dipilih dan diurapi menjadi raja oleh Tuhan melalui Nabi Samuel. Kalau kita membaca kisah ini, saudara, kita akan mendapatkan kesan bahwa Saul adalah seorang yang rendah hati. Ia berparas elok, berbadan tinggi dan memiliki sikap yang baik. Pemilihan dan pengurapan Tuhan atasnya disertai dengan tanda-tanda penyertaan Tuhan. Dan Tuhan juga memenuhi Saul dengan rohnya, sehingga Saul mengalami kepenuhan seperti nabi. Saul diperlengkapi Tuhan dengan banyak sekali karunia untuk menolongnya dalam melayani Tuhan, untuk memimpin bangsa Israel dengan cara yang benar. Kita lihat di sini, saudara, bahwa hatinya diubahkan, kuasa Roh Kudus memenuhinya, tubuhnya diberikan kekuatan, dan ia dibimbing serta didoakan oleh Nabi Samuel. Tapi sayang, saudara, Saul tidak menjaga sikap kerendahan hati dan ketaatannya kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel 13 ayat 9-14, kita membaca bagaimana Saul mengambil alih peranan Nabi Samuel untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ia tidak menunggu kedatangan Samuel, tapi Saul merasa bahwa ia pun pantas untuk melakukan tugas Samuel itu. Saul mungkin berpikir dalam hatinya bahwa ia pernah mengalami kepenuhan seperti nabi, sehingga hal itu membuatnya merasa tidak begitu memerlukan Nabi Samuel. Tapi akibat dari tindakannya itu, Tuhan menetapkan seorang yang lain, yaitu Daud, yang menggantikan Saul di kemudian hari sebagai raja. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh kuasa darah Kristus, kita diberikan Roh Kudus oleh Tuhan dan berbagai karunia roh untuk dipakai melayani Tuhan dan sesama kita. Kita diangkat dan dilayakkan oleh Tuhan untuk melayaninya. Tapi kita harus berhati-hati, saudara, dengan dua kesalahan seperti yang dilakukan Saul. Pertama, jangan sampai kita menjadi sombong atau tinggi hati secara rohani karena merasa diri sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dalam Lukas 18 ayat 9-14, Tuhan Yesus memberikan nasihat
melalui kisah tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang datang berdoa di bait suci. Sang Farisi datang dengan kesombongan, sedangkan pemungut cukai itu datang dengan merendahkan diri dan hati yang hancur. Yang didengarkan doanya oleh Tuhan adalah pemungut cukai itu. Mengapa, saudara? Karena Tuhan meninggikan orang yang rendah hati dan merendahkan orang yang meninggikan diri. Yang kedua, saudara, jangan sampai kita tidak taat kepada Tuhan karena memandang enteng kasih karunia-Nya. Dalam Roma 6 ayat 1-2 tertulis, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?" Mari saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal ini kita lakukan. Tetap rendah hati dan taat kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini, kita dilayakkan dan dipakai oleh Tuhan. Kita diberikan berbagai karunia roh. Itu semua bukan karena kebaikan dan kehebatan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Jagalah hidup kita, saudara, agar tetap setia dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengingatkan kami untuk menjaga diri kami agar tetap rendah hati, tidak sombong atau tinggi hati secara rohani, dan tetap taat setia dalam melakukan kehendak Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kalau selama ini ada kesombongan dalam hati kami mohon agar Tuhan Engkau menjamah, memperbaharui hati kami. Singkirkan setiap kesombongan dan gantikan dengan sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Bersihkan hati kami Tuhan dari segala bentuk pemberontakan, segala ketidaktaatan, sekecil apapun ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami selalu, supaya kami senantiasa hidup setia, benar dan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, persoalan dan sakit penyakit, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu Tuhan atas mereka, berikan kesembuhan, mujizat bagi setiap mereka. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami kemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk senantiasa rendah hati dan setia taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.